Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada hari ini kami masih dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah, karena kami masih diberikan nafas kehidupan lagi pada hari ini oleh Bapa di surga. Karena itu terima kasih Bapa. Dan sebentar kami juga akan menikmati berkat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Karena itu berkatilah kami semua dan berkati persekutuan kami, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks nats ini adalah ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud hendak mempersembahkan rumah bagi Tuhan, yaitu bait suci Allah yang mereka akan bangun. Karena itu Raja Daud bersyukur kepada Tuhan ketika melihat bahwa rumah bagi Tuhan atau bait suci Allah yang akan mereka diberikan kelimpahan dalam bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dapat dibeli atau bahan-bahan untuk pembangunan bait suci Allah telah tersedia karena diberikan dengan sukarela, bantuan-bantuan yang Raja Daud terima dari umat Tuhan begitu berlimpah. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Jadi bahan-bahan untuk bait suci Allah itu telah tersedia dan berlimpah. Karena itu Raja Daud sangat bersyukur. Tetapi satu hal yang dapat menjadi catatan bagi kita adalah ketika dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa apa yang mereka terima, segala sesuatu yang ada pada mereka, itu berasal dari tangan Tuhan sendiri. Karena memang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, sumber segala berkat adalah dari Tuhan Allah. Karena itu Raja Daud mengatakan, apa yang kami terima kami kembalikan lagi kepada Tuhan melalui persembahan sukarela kami, di mana kami memberikannya dengan sukacita. Nah, itu penting sekali menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena sesungguhnya apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sesungguhnya berasal daripada Tuhan, diberikan kepada kita, tetapi kita harus ingat untuk memberikan kembali kepada Tuhan persembahan melalui persembahan yang kita berikan melalui gerejanya, melalui rumah Tuhan. Nah, oleh karena itu menjadi pelajaran penting untuk diingat oleh kita Bapak Ibu Saudara-saudara,
Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita berasal dari Tuhan, maka ketika kita diminta untuk memberikan persembahan kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan, tidak boleh kita memberikannya dengan terpaksa, dengan hati yang terpaksa, apalagi disertai dengan sungut-sungut. Tetapi sebaliknya, kita harus mengembalikan itu kembali kepada Tuhan melalui persembahan kita kepada Tuhan, melalui gerejanya dengan hati yang tulus ikhlas. Karena kita tahu bahwa kita menerima itu semua dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nats ini tentu sangat relevan untuk mengingatkan kita kembali bagaimana sebenarnya sikap hati kita selama ini di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Apakah kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, atau justru kita memberikan yang dari yang sisa-sisa, atau bahkan dengan hati yang terpaksa? Mana yang paling kecil, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu waktu saya pernah mengobrol dengan seorang teman. Lalu dia mengatakan begini, kalau saya memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika persembahan akan lewat di depan saya, maka saya buka dompet, lalu saya pilih mana yang paling kecil, itu yang saya berikan ke kantong kolektor, katanya. Saya terkejut sekali. Saya tahu dia orang yang mampu untuk memberikan sejumlah nominal yang akan diberikan ke kantong persembahan. Bisa dia memberikan nilai nominal dalam jumlah tertentu. Tetapi dia mengatakan mana jumlah nominal yang paling kecil di dalam dompetnya dengan nilai yang paling kecil, itulah yang dia berikan ke kantong kolektor. Tentu ini sikap yang buruk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dari sejumlah uang yang memiliki nilai nominal tertentu, dari yang besar sampai yang kecil, dia memilih nilai nominal yang terkecil untuk diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Tentu hal ini membuat kita menjadi geleng-geleng kepala Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Kita menerima dari Tuhan tetapi maunya banyak. Maunya Tuhan memberikan kita berlimpah-limpah. Tetapi justru ketika kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan berlimpah, kita mengembalikannya kepada Tuhan dengan berhitung dan menyalurkan kepada rumah Tuhan itu dengan nilai nominal yang paling kecil. Rasul Paulus pernah mengatakan, Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita, Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian, kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Nah, ini penting untuk kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Allah menyediakan benih untuk kita. Karena dialah penabur yang memberikan kepada kita makanan, kecukupan. Dan memperbanyak untuk apa yang kita tabur. Supaya hasil kemurahan hati kita bertambah pula. Karena itu ketika kita memiliki banyak untuk ditabur, maka mengapa kita setelah menerima banyak
dari Tuhan, kita menaburkan sedikit dari apa yang kita miliki. Tentu hal ini tidak baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan teolog Brian Cooper, apa yang terjadi di jemaat mula-mula itu menjadi contoh teladan untuk ditiru. Dia menjelaskan seperti ini. Misalnya Barnabas yang memiliki tanah dan harta berlebih, menjual sebagian hartanya dan memberikannya kepada gereja supaya orang-orang miskin dapat diperhatikan dan dibantu. Itu yang dikatakan oleh teolog Brian Cooper. Artinya mereka di dalam keterbatasan mereka saling membantu, dan jikalau ada yang lebih makmur seperti Barnabas, dengan kerelaan hati, dengan tulus ikhlas, dengan sukacita, dia menjual sebagian hartanya untuk dapat membantu orang-orang miskin melalui gereja. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya tertarik dengan apa yang terjadi di tengah-tengah gereja melalui lelang. Kadang-kadang lelang dipakai untuk memberikan kepada gereja dari apa yang telah dilelangkan kepada umat. Tetapi yang menjadi miris perasaan adalah ketika umat mengambil lelang itu, lalu kemudian hanya untuk pamer. Lelang dengan harga jumlah tertentu yang mungkin membuat orang menjadi kagum. Lalu kemudian dia dengan tersenyum, sumringah, mengangkat barang lelangnya, lalu kemudian diulosi. Tetapi celakanya sampai setahun uang lelang tidak diberikan kepada gereja, walaupun telah berulang kali diingatkan untuk membayar uang lelang tersebut. Apa yang terjadi yang kita lihat di sini hanya sekedar pamer. Sekedar supaya dilihat orang hebat pada waktu terjadi pelelangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita benar-benar diingatkan agar kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita tidak menahan berkat yang diberikan untuk gereja yang seharusnya kita berikan. Karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Tuhan memberikan benih untuk kita taburkan. Maka taburkanlah benih itu sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, cinta akan uang merupakan salah satu penyebab utama yang menghalangi seorang Kristen bertumbuh kerohaniannya. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Karena itu jangan cinta uang Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kami dapat memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, tulus ikhlas, disertai rasa syukur kepada Tuhan. Dan kami memperhatikan rumah Tuhan, agar rumah Tuhan dapat benar-benar berdiri tegak dengan keindahan yang sesungguhnya. Karena itu kami juga diminta untuk memberi perhatian kepada gereja, kepada rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.